Halo para kaum santuy, selamat datang di Kamar Santuy, tempat berkumpulnya para sobat-sobat santuy. Wo ist das kleine Schweinchen? Sondereinsatz. Vollmacht vom Führer selbst. Leibgarde Herold, antreten! Darüber kann ich Ihnen Klarheit verschaffen. Hast du nicht gehört, was der Hauptmann dich gefragt hat? Der Führer hat mich persönlich beauftragt, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, wenn immer. Weiß ich nicht, was ich tue. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih santuy? Masih sibuk mikirin mantan? Udahlah cuy, yang lalu biarlah berlalu. Semoga sobat-sobat santuy murah rezeki dan diperlancar segala urusannya. Amin. Kali ini Kamar Santuy akan merangkum film dari negeri Jerman yang berjudul Der Hoffmann yang dirilis pada tahun 2017. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang mengisahkan seorang tentara Jerman bernama Willy Herold yang melakukan desersi atau meninggalkan tugas militernya tanpa izin. Dan karena perbuatannya tersebut, ia pun diburu oleh polisi militer Jerman. Namun, sebuah keajaiban datang. Ketika secara tidak sengaja, ia menemukan sebuah seragam perwira Nazi berpangkat kapten yang langsung membuat hidupnya berbalik 180 derajat. Dan dia juga merupakan dalang dari pembunuhan para deserter dan tahanan lainnya di salah satu camp Emlenslager. Sebelum masuk ke alur ceritanya, mari kita bangun Kamar Santuy ini bersama-sama dengan cara klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar para kaum santuy selalu bisa menikmati video-video dari kami. Oke cuy, skuilah. April tahun 1945 di Jerman, tepatnya 2 minggu sebelum Perang Dunia Kedua berakhir, terlihat Willy Herold sedang dikejar-kejar oleh polisi militer Jerman karena melakukan desersi atau membelot dari tugas militernya. Tapi beruntung, Herold berhasil bersembunyi dan untuk sementara waktu ia masih selamat. Saat tengah beristirahat, ia melihat tentara Jerman lainnya, sebut saja Miller, yang juga melakukan desersi. Dan ia pun langsung menolong Miller dan membawanya ke dalam sebuah ruangan kosong. Singkatnya, malam pun tiba. Herold dan Miller yang kelaparan berinisiatif untuk mencuri makanan di rumah warga. Dan sialnya, mereka ketahuan saat sedang mencuri telur ayam. Alhasil, Miller pun tewas dihabisi oleh para warga. Namun, Herold berhasil kabur dan selamat. Ia pun terus berjalan tanpa arah tujuan, hingga pada akhirnya ia melihat sebuah mobil yang nampaknya mogok, dan betapa terkejutnya ia ketika menemukan sebuah seragam perwira Nazi berpangkat kapten. Ia pun langsung memakai seragam tersebut dan bertingkah layaknya seorang perwira Nazi. Ja, sagen Sie mal, was erlauben Sie sich? Was haben Sie gesagt? Was habe ich gehört da? Ja?
Vielen, vielen Dank. Di saat itu juga terlihat seorang tentara Jerman lainnya bernama Freytag yang langsung memberikan hormat, sekaligus melaporkan keadaannya ke Harold. Dia pun mengira Harold adalah kapten sungguhan tanpa menaruh curiga. Ia pun langsung menawarkan bantuan untuk memperbaiki mobil yang mogok tersebut. Mobil pun kemudian berhasil diperbaiki, dan sebagai imbalan, Harold memberikan sebuah apel kepada Freytag. Tidak hanya itu, ia juga menjadikan Freytag sebagai asistennya, dan tidak lama kemudian Harold pun menyuruh untuk mencari tempat penginapan. Setelah cukup lama menempuh perjalanan, mereka akhirnya menemukan sebuah penginapan. Mereka pun bermalam di penginapan tersebut. 35 wecken. Jawohl. Keesokan harinya, Harold dan Freytag pergi menuju suatu tempat. Namun, di tengah perjalanan mereka mendengar ribut-ribut dari salah satu rumah warga. Mereka pun berinisiatif untuk mengeceknya. Dan ternyata, di dalam rumah warga tersebut terdapat tentara Jerman lainnya yang sedang menjarah makanan. Tidak hanya menjarah makanan, para tentara tersebut juga menyiksa si pemilik rumah. Harold pun yang melihatnya seketika langsung menghentikannya. Dia pun meminta surat tugas dari para tentara tersebut. Setelah dicek, ternyata ketiga tentara tersebut membelot dari tugas militernya. Dan salah satu tentara bernama Kipinski, yang takut akan dihukum karena perbuatannya tersebut. Yang kemudian meminta kepada Harold untuk memasukkan ia dan teman-temannya ke dalam kesatuan Harold. Tanpa pikir panjang, Harold pun langsung menerimanya. Dan ia menamai kesatuan tugasnya dengan nama Detachment H. Setelah menjelaskan secara detail mengenai misi yang akan dijalankan, Harold dan pasukannya pun bergegas untuk menjalankan misi tersebut. Saat mereka sedang beristirahat, dua tentara Jerman yang membawa senjata anti pesawat tiba-tiba menghampiri mereka dan meminta untuk bergabung dengan pasukan Harold. Harold pun langsung menerimanya, dan kini pasukannya bertambah menjadi total 6 orang. Singkatnya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun sialnya nih cuy, mobil yang dikendarai Harold pun mogok karena kehabisan bensin. Tidak habis akal, Harold pun meminta pasukannya untuk menarik mobil tersebut. Nampaknya, ia benar-benar memanfaatkan kekuasaannya tersebut. Namun Kipinski yang sudah sangat kesal, seketika langsung meluapkan emosinya kepada Harold. Tetapi, tiba-tiba datang polisi militer Jerman dan langsung memeriksa seluruh pasukan Harold, termasuk Harold. Namun, saat itu Harold enggan diperiksa. Ia terlihat begitu takut dan panik, karena bisa saja penyamarannya sebagai kapten bohongan tersebut akan terbongkar. Ia pun sempat terlibat perdebatan dengan pemimpin polisi militer Jerman yang bernama Kapten Signer. Kapten Signer meminta Harold untuk menunjukkan surat tugas militernya. Namun Harold tidak mau. Ia pun mengatakan bahwa dirinya kini sedang menjalani misi khusus yang diberikan langsung oleh otoritas tertinggi Jerman, yaitu Sang Führer Hitler. Harold pun juga mengancam akan menulis nama Kapten Signer di surat tugas militernya, untuk kemudian dilaporkan ke Hitler. Kapten Signer seketika terdiam, dan akhirnya ia pun menyuruh pasukannya untuk menurunkan senjata. Kini, ia benar-benar percaya bahwa Harold bukanlah tentara pembelot.
Harold yang sebenarnya tidak punya tujuan, akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Kapten Signer. Dengan alasan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai keadaan di belakang garis depan. Kapten Signer kemudian mengajak Harold dan yang lainnya, dan untuk menunjukkan tahanan para tentara pembelot. Sesampainya di pos pemeriksaan, mereka bertemu dengan perwira lainnya, bernama Kapten Junker. Kapten Junker merupakan perwira yang mengejar-ngejar Harold di awal scene film. Nah, masih ingat kan cuy? Kapten Junker ini kemudian masuk ke mobil dan ikut menuju ke camp. Di dalam mobil, ia seperti tidak asing dengan wajah Harold. Ia terus memandangi wajah Harold, dan itu membuat Harold panik. Namun, beruntungnya Kapten Junker tidak benar-benar ingat di mana ia pernah bertemu dengan Harold. Ja, Gott, Polen 1940. Mereka pun akhirnya sampai di kamp tahanan para pembelot. Da kommen Sie. So lange wir auf Benzin warten. Hey. Was predigt denn die Partei? So, und jetzt dürfen wir sie durchfüttern, bis die Justiz hier rein. Wie war gleich der Name? Herold. Hauptmann Willi Herold. Hauptmann Herold. Tidak selang lama, perwira lainnya bernama Sute yang bertanggung jawab di camp tersebut datang. Ia kemudian menjelaskan kepada Harold mengenai permasalahan di camp tersebut, di mana para tahanan banyak yang berbuat onar. Mereka kerap kali kabur, mencuri, bahkan menjarah barang-barang berharga milik warga. Dia dan petugas lainnya sudah sangat muak dan ingin mengakhiri semua itu. Namun mereka tidak punya wewenang dan harus menunggu keputusan pengadilan militer yang tidak kunjung datang. Mereka benar-benar berharap kepada Harold untuk menyampaikan keluh kesah mereka kepada Hitler. Namun mengejutkannya, Harold justru mengatakan bahwa dirinya mungkin bisa melakukan hal yang lebih baik dari sekedar melaporkan hal tersebut kepada Hitler. Kapten Junker dan Sute yang mendengarnya seketika sangat senang. Tapi masalah lain muncul di mana saat Harold ingin memeriksa para tahanan di barak tawanan, tiba-tiba Sute memberitahu bahwa ia tidak memiliki wewenang di barak tersebut, dan yang memilikinya adalah perwira lain bernama Hansen, yang juga menjabat di pengadilan militer. Dengan begitu luar biasanya, Harold yang mengaku diutus langsung oleh Hitler, tanpa ragu langsung memberikan wewenang tersebut pada Sute. Setelah mendapatkan wewenang, Sute kemudian mengajak Harold untuk memeriksa para tahanan. Dan di sana, Harold langsung menginterogasi para tahanan. Vergewaltigt. Geplündert? Salah satu tahanan yang tidak mau menjawab ketika diinterogasi langsung disikat dan disiksa secara brutal oleh Kipinski. Setelah itu, para tahanan dibawa keluar barak dan tampaknya sesuatu yang buruk akan terjadi di camp tersebut. Dan benar saja cuy, ternyata Harold mulai mengeksekusi para tahanan tersebut. Ia memerintahkan Suter untuk membuat parit yang akan digunakan sebagai tempat eksekusi. Kemudian, salah satu perwira yang mendengar hal tersebut seketika langsung memberitahukan Hansen bahwa para tahanan mulai dieksekusi oleh Harold dan Sute. Hansen yang melihatnya kemudian bergegas menemui Harold dan Sute. Hansen nampaknya begitu marah dan meminta Harold untuk tidak melakukan tindakan semaunya sendiri. Ia pun kemudian menghubungi atasannya bernama Dr. Tyr yang bertugas di Departemen Keadilan.
Hansen melaporkan bahwa ada Kapten Harold di camp tersebut yang mengaku mempunyai wewenang tanpa batas dari sang Führer yang telah mengeksekusi 5 tahanan. Dr. Tir yang mendengarnya kemudian memerintahkan Harold untuk menunggu hingga esok hari sebelum ia bertindak lebih jauh. Dr. Tir juga mengatakan bahwa dirinya dan Ketua Jaksa Umum akan datang ke camp esok hari untuk membahas kasus tersebut dan memeriksa surat tugas militer milik Harold. Harold seketika sangat marah. Ia pun meninggalkan Hansen begitu saja. Hauptmann Herold. Herr Hauptmann. Sute langsung mengejarnya dan mengatakan ke Harold bahwa dirinya memiliki kenalan yang mungkin bisa membantu mereka untuk menyingkirkan Hansen dan juga Dr. Tir. Selang beberapa saat Sute menghubungi kenalannya tersebut dan menceritakan semuanya secara detail. Und Beinbruch, dass die Sache gut abläuft. Ivo, das kriegen wir auch alleine. Und mich mit der Sache beauftragt. Schlaf, Kindchen, schlaf. Sehingga pada akhirnya camp tersebut sepenuhnya dipercayakan kepada Harold. Dan kini, Hansen maupun Dr. Tir sama sekali tidak memiliki wewenang untuk menghentikan Harold. Setelah mendapatkan wewenang di camp tersebut, Harold pun kembali melanjutkan eksekusi terhadap para tahanan. Hingga malam tiba, eksekusi para tahanan belum juga selesai. Harold dan komplotannya benar-benar berambisi untuk menghabisi semua tahanan yang ada di camp tersebut. Di malam berikutnya, Harold pun mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilan mereka membantai para tahanan. Jetzt erstmal zum Wohl. Sagten der Führer lügt nicht. Mereka semua begitu menikmati pesta tersebut. Semua orang larut dalam kegembiraan. Und dann zieh ich meine Unterhose herunter. Und jetzt? Und dann beuge ich mich vor. So. Die sind richtig gut. Hingga pada akhirnya terjadi keributan antara Kibinski dengan salah satu petugas camp tersebut. Keributan bertambah parah karena semua orang sudah dalam keadaan mabuk. Para penggali parit yang sedang tidur juga ikut menjadi korban. Mereka disiksa dengan begitu brutal oleh Kipinski dan yang lainnya. Sute dan Harold yang melihatnya seketika langsung menghentikan perbuatan Kipinski dan juga yang lainnya. Namun, Kipinski tidak menurutinya. Dia tetap memukuli penggali parit tersebut dan itu membuat Harold marah. Harold menghubungkan para penggali parit yang disiksa tadi dan kemudian mengikat semua tangan penggali parit tersebut. Diketahui, ternyata para penggali parit tersebut adalah para tentara pembelot. Harold yang sudah sangat muak memerintahkan keempat penggali tersebut untuk lari dan kemudian ditembak mati. Di
Di keesokan harinya, Sute melaporkan ke Harold bahwa ia dan pasukannya akan menyisir area setempat untuk memastikan bahwa tidak ada lagi para pembelot yang berkeliaran dan mengganggu para warga sipil. Dan tidak lama kemudian, Harold dan yang lainnya mengadakan pesta. Ternyata mereka telah melakukan pembantaian besar-besaran terhadap para tahanan tersebut. Sute dan pasukannya pun kembali ke camp tersebut. Dan saat akan melapor ke Harold, tiba-tiba hal mengerikan terjadi pada Sute. Sute pun tewas dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Ternyata, para pasukan udara Uni Soviet dan sekutunya mulai menyerang camp tersebut. Seketika camp tersebut pun rata tanpa sisa. Namun, lagi-lagi Harold pun selamat. Tidak hanya Harold, Freitag, Kipinski, dan beberapa pasukannya juga berhasil selamat. Euch beide befördere ich zum Rang des Oberfeldjägers. Hier sind wir durch. Singkatnya, Harold dan pasukannya yang selamat memutuskan untuk menuju kota. Harold kemudian mengatakan kepada para warga yang tengah melintas bahwa ia adalah seorang hakim dan kepala detasemen khusus yang akan mengembalikan hukum dan aturan di kota tersebut. Tidak selang lama, Harold dan pasukannya kemudian mengadakan pesta. Saat itu juga para wanita penghibur di pesta tersebut. Dan Harold sepertinya tertarik dengan salah satu wanita penghibur. Namun saat akan berdansa dengan wanita tersebut, Kipinski yang berada di sebelahnya langsung nyerobot wanita tersebut. Dan itu membuat Harold sangat marah. Harold pun langsung menghukum Kipinski dengan begitu sadis. Erschießen. Anlegen. Feuer! Setelah mengeksekusi Kipinski, Harold dan pasukannya kembali melanjutkan pesta. Namun, di saat bersamaan polisi militer datang dan langsung mengepung Harold beserta pasukannya. Dan pada akhirnya, Harold dan pasukannya ditangkap. Ia pun kemudian disidang. Dan di persidangan tersebut, nampak juga Kapten Junker menemaninya. Harold dijatuhi hukuman mati. Namun mengejutkannya, Kapten Junker dan salah satu perwira lainnya membela Harold. Mir hat sich Herold immer als Offizier verhalten. Er hat ein forsches militärisches Auftreten an den Tag gelegt. Mereka mengatakan bahwa apa yang dilakukan Harold tidaklah salah, karena sama sekali tidak merugikan negara. Kapten Junker dan salah satu perwira lainnya malah menyarankan hakim untuk menutup kasus Harold. Karena kini Jerman sudah kalah dan Berlin sudah dikuasai oleh Uni Soviet dan sekutu. Di akhir film terlihat Harold yang sedang berusaha kabur. Dan ia pun akhirnya berhasil kabur. Pada tanggal 23 Mei 1945, Harold pun akhirnya tertangkap oleh sekutu. Hingga pada akhirnya pada tanggal 14 November 1946, Harold dan 6 kaki tangannya dieksekusi mati. Dan yang mengejutkannya saat itu, Harold baru berusia 21 tahun. Dan film pun berakhir. Oke cuy, bagaimana menurut Sobat Santuy tentang film kali ini? Seperti biasa cuy, cara-cara di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton Kamar Santuy. Dan sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Dan jika Sobat-Sobat Santuy suka dengan alur film kali ini, ya thank you, see you, and bye-bye.